Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Lailan Puspita Ayu, NPM 1806020014, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia, Universitas Al-Wasliyah Medan. Di sini saya akan menyelesaikan tugas hasil micro teaching saya yang berjudul Bahasa Baku dan Bahasa Non-Baku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabarnya hari ini? Sehat selalu dan tetap semangat ya. Oke, di sini materi kali ini materi kita adalah bahasa baku dan bahasa non baku. Ada yang pernah dengar sebelumnya bahasa non baku itu apa? Bahasa baku? Ada yang tahu bahasa baku apa? Ayo. Yang tahu ibu kasih nilai plus nih. Oke. Bahasa baku bahasa daerah. Kalau kamu bahasa pergaulan. Kalau kamu bahasa sehari-hari. Oke, jadi bahasa baku adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau bahasa non baku, kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalau tadi sesuai kamus KBBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Adapun contoh dari bahasa baku. Ada yang tahu contohnya itu apa? Ayo, yang tahu. Apa itu contoh dari bahasa baku? Ya, kamu. Bahasa baku. Ada yang tahu satu kata? Ya, efektif. Nih, efektif. Kalau bahasa bakunya berarti efektif. Nih ya, yang kita sering pengucapannya ini beda. Efektif dan efektif. Yang membedakannya adalah efektif. P sama F. Oke. Ada lagi nih contoh kata dari bahasa baku. Nih ya, hafal. Dengan hafal. Yang membedakannya cara penyebutannya nih beda. Ada lagi nih contoh dari bahasa baku adalah kata cabai. Nih ya. Bahasa non bakunya adalah cabai. Ada yang sudah paham atau yang mau bertanya silakan di sini. Sudah paham ya? Oke, baru ada 4 faktor yang mempengaruhi bahasa baku. Ada yang tahu? Oke, kalau tidak ada yang tahu biar Ibu jelaskan ya. Bahasa daerah. Bahasa daerah tuh. Contoh dari bahasa daerah adalah kata lu, gue, balik, jujur. Contoh dari kata lu. Bodoh amat sih lu. Emang gue pikirin. Balik dan jujur ini sama ya artinya ya. Kita sering dengar di kantin atau di luaran sana kata balik. Misalnya kalian nih beli jajan. Uang kalian nih ada kembaliannya. Jadi kalian bilangnya itu balik, wak mana balik saya? Atau wak mana balikku? Sampai sini ada yang mau bertanya? Oke, kalau tidak ada kita lanjut bahasa pergaulan. Contoh yang kedua. Contoh dari bahasa pergaulan adalah kata itu mah bukan. Begitu ada contoh lagi kata kamsupai, sering kita dengar. Oke. Kata ilfil, sering kita dengar ya, bahasa trennya, bahasa modernnya sekarang. Yang ketiga itu ada contoh hiperkorek. Hiperkorek adalah kesalahan dalam penulisan. Contohnya Februari. Yang benar adalah Februari.
membedakannya adalah di P dan juga F. Ada lagi nih contoh dari hiperkorek, yaitu November. Yang benar adalah November. Yang membedakannya huruf P dan V. Ini dia. Oke. Sampai sini ada yang mau bertanya? Ya. Kalau tidak ada yang bertanya, biar Ibu jelaskan lagi nih. Adapun contoh yang keempat dari faktor yang mempengaruhi bahasa baku adalah ini contoh ya, kata pleonasme. Pleonasme itu apa? Ada yang tahu? Nih, iya benar. Pleonasme adalah pemubajiran bahasa. Contohnya para murid, ya, para murid-murid. Yang benar para murid. Kalau sudah menggunakan kata para, ya, tidak perlu lagi menggunakan kata ulang. Gitu. Jadi yang benar tuh para murid. Lanjut lagi contohnya. Ini ada kata sangat tinggi sekali. Yang benar sangat tinggi. Karena seperti tadi sudah pakai kata sangat, tidak perlu lagi menggunakan kata sekali. Karena orang juga tahu kalau kata sangat tinggi itu benar-benar tinggi, nggak usah pakai sekali lagi. Lalu ada lagi contohnya yang terakhir, saling dorong-mendorong. Yang benar itu saling dorong. Sama ya seperti tadi, tidak boleh menggunakan kata ulang. Nah, yang mau menambahkan sedikit apa itu contoh? Kalau tidak ada, coba kalian buat 5 contoh atau 5 kata bahasa baku. Ya. Bahasa baku dan bahasa non baku. 5 contoh ya. Udah gitu, setelah itu kalian buat contoh kata pleonasme. Dikumpul minggu depan ya. Karena waktunya sudah mau habis, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.